Mengapa doamu belum dijawab oleh Tuhan? Mazmur 37 ayat 5 memberikan jawabannya. Renungan pagi. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan pagi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih setianya masih menyertai kita. Pagi ini adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, berkarya, dan menikmati anugerah-Nya yang baru. Mungkin pagi ini Anda sedang memulai hari dengan penuh semangat, namun mungkin juga ada yang sedang membawa beban di hati. Ada doa yang belum dijawab, ada pergumulan yang belum selesai, ada rencana yang terasa tidak berjalan sesuai harapan. Jika itu yang sedang Anda alami, jangan lewatkan renungan pagi ini. Firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu dan memberikan iman yang semakin teguh kepada kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini dengan penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ditulis oleh Raja Daud, seorang yang telah mengalami begitu banyak peristiwa dalam hidupnya. Ia pernah menjadi gembala, dikejar musuh, difitnah, mengalami bahaya, bahkan menjadi raja. Dari semua pengalaman itu, Daud belajar bahwa hidup yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu ia menulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat ini singkat tetapi mengandung kebenaran yang sangat dalam. Ada 3 kebenaran penting yang bisa kita renungkan pagi ini. Yang pertama, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti memberikan kendali kepadanya. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan, namun ketika masalah datang, mereka justru dipenuhi rasa takut dan ingin mengendalikannya segala sesuatu sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup bukan berarti kita menjadi pasif atau berhenti berusaha. Menyerahkan hidup berarti kita tetap melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil akhirnya kita percayakan kepada Tuhan. Seringkali kita ingin semua berjalan sesuai rencana kita, namun Tuhan melihat jauh lebih luas daripada yang kita lihat. Dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, bulan depan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Karena itu ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita dapat percaya bahwa Dia tetap memegang kendali. Yang kedua, percaya kepada Tuhan saat keadaan belum berubah. Bagian kedua ayat ini berkata, percayalah kepadanya. Percaya ketika semuanya baik-baik saja memang tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimana ketika doa belum dijawab? Bagaimana ketika masalah masih belum selesai? Bagaimana ketika pintu yang kita harapkan masih tertutup? Disitulah iman kita diuji. Percaya bukan berarti kita tidak memahami semua rencana Tuhan. Percaya berarti kita tetap yakin bahwa Tuhan itu baik, bahkan ketika kita belum mengerti apa yang sedang Dia kerjakan. Seorang anak kecil mau menggandeng tangan ayahnya saat menyeberang jalan bukan karena ia memahami lalu lintas, tetapi karena ia percaya kepada ayahnya.
Demikian pula kita diajak untuk mempercayai Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan bertindak pada waktunya. Inilah bagian yang paling memberi pengharapan. Firman Tuhan berkata, dan Ia akan bertindak. Perhatikan, Tuhan tidak berkata bahwa Dia mungkin bertindak. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia akan bertindak. Artinya, Tuhan tidak pernah mengabaikan doa anak-anaknya. Namun cara Tuhan bekerja seringkali berbeda dari harapan kita. Kadang Tuhan langsung membuka jalan. Kadang Tuhan meminta kita menunggu. Kadang Tuhan mengubah keadaan. Kadang Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Apapun caranya, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan menurut kehendak-Nya. Mungkin pagi ini Anda merasa Tuhan diam. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak bekerja. Seringkali justru pada saat kita tidak melihat apapun, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Setelah benih ditanam, ia tidak setiap hari menggali tanah untuk memastikan benih itu bertumbuh. Ia percaya bahwa benih itu sedang bekerja di dalam tanah meskipun belum terlihat. Ia tetap menyiramnya dan menunggu dengan sabar. Begitu pula dengan doa kita. Ada doa yang dijawab dengan cepat. Ada doa yang membutuhkan waktu. Namun selama kita tetap percaya kepada Tuhan, Dia sedang bekerja meskipun mata kita belum melihat hasilnya. Penerapan untuk hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, serahkan semua kekhawatiran Anda kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua, lakukan bagian Anda dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Ketiga, berhentilah terlalu khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Percayakanlah semua bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 37 ayat 5 mengajarkan bahwa hidup yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita belum melihat jawaban hari ini. Mungkin jalan yang kita harapkan belum terbuka. Namun Tuhan tetap setia. Dia melihat setiap air mata, setiap doa, dan setiap pergumulan kita. Karena itu, jangan menyerah. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Sebab pada waktu yang sempurna, Dia akan bertindak dengan cara yang terbaik terhadap hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan hati kita untuk menjalani hari dengan penuh harapan dan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang telah menguatkan hati kami pagi ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami ingin mengendalikan segala sesuatu menjadi khawatir ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Hari ini kami memilih untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau memegang kendali atas setiap langkah kami dan bahwa Engkau akan bertindak pada waktumu yang terbaik. Berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan setiap aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Berikan kami hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap tanggungan, dan damai sejahtera yang memenuhi hati kami. Jadikan hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Dan kini kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan menyertai setiap langkah Anda hari ini. Tetaplah percaya, karena ketika Anda menyerahkan hidup kepada Tuhan, Dia pasti akan bertindak pada waktunya yang sempurna.